Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Septia Frisye dengan NIM 2101614 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan judul Membaca Berita dengan dosen pengampu Ibu DRA Ermawati Arif MPD. Terdapat 4 pokok-pokok materi yang akan dibahas. Yang pertama ada bahasa penyiar, yang kedua ada langkah-langkah membaca berita, yang ketiga naskah berita, dan yang keempat praktik membaca berita. Materi pertama yang akan dibahas adalah bahasa penyiar. Penyiar adalah seorang penampil yang melakukan pekerjaan penyiaran, menyiarkan berita atau informasi. Menurut Bari, 1995, penyiar adalah seorang yang bertugas menyebarluaskan sesuatu atau lebih informasi yang terjamin akurasinya dengan mengandalkan radio, televisi, atau media lainnya dengan tujuan untuk diketahui oleh pendengar, dilaksanakan serta dipahami. Bahasa penyiar adalah bahasa yang sangat komunikatif. Dalam situasi dan lingkungan apapun, seorang penyiar selalu menggunakan bahasa dalam berinteraksi. Bahasa yang digunakan oleh penyiar adalah bahasa lisan. Seorang penyiar diharuskan untuk menguasai berbagai hal sehubungan dengan profesinya. Seorang penyiar dalam menyampaikan informasi atau berita diharuskan untuk menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Ini bertujuan agar pendengar dapat mengerti dan paham secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh penyiar. Hal ini bertujuan untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, dan membentuk gaya ekspresi yang tepat atau resmi dan tidak resmi, sehingga pendengar dapat memahami dengan mudah mengenai informasi yang disampaikan. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah membaca berita. Menjadi pembaca berita yang baik tentu merupakan keinginan kita semua, terutama bagi kita yang menginginkan menjadi presenter yang bagus. Namun, untuk menjadi pembaca berita atau moderator yang baik tentunya tidaklah mudah. Kita perlu melakukan beberapa latihan supaya hasilnya maksimal. Membaca berita yang baik dapat kita jadikan sebagai pedoman bila kita ingin menjadi pembaca berita yang baik. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat kita praktekkan. Di antaranya terdapat 5 macam tips membaca berita yang baik dan benar, yaitu terdiri dari intonasi, artikulasi atau pengucapan, volume, tekanan kata-kata, dan kecepatan. Intonasi. Dalam membaca berita, usahakan intonasi harus stabil, naik turunnya diaturnya, nada suara disesuaikan dengan berita yang dibacanya supaya pendengar tidak bosan. Yang kedua ada artikulasi atau pengucapan. Dalam artikulasi atau pengucapan harus jelas huruf dan kalimatnya. Artikulasi harus berpedoman pada EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga ada volume. Dalam membaca berita, volume suara harus jelas dan mantap. Dalam membaca berita, volume suara harus menyesuaikan dengan tempat, karena setiap tempat yang digunakan untuk membaca berita memberikan kesan yang berbeda-beda. Jika berada di dalam ruang yang terbuka, usahakan untuk membaca berita dengan suara keras. Sebaliknya, jika berada dalam ruangan kecil dan tertutup, kita tidak perlu membaca berita dengan suara terlalu keras. Selain itu, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan pengeras suara yang digunakan jika kita menggunakan pengeras suara. Yang keempat ada tekanan kata-kata. Tekanan suara harus jelas dan mantap. Bila menggunakan kata-kata bahasa Indonesia, jangan menggunakan penekatan kata-kata untuk bahasa asing seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, Arab, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kecepatan. Untuk membaca berita yang baik, faktor yang tak kalah pentingnya adalah kecepatan. Kita dalam membaca berita harus bisa mengatur kecepatannya. Membaca tidak perlu terlalu cepat atau terlalu lambat seperti orang mengeja. Dalam membaca teks berita untuk orang lain memang lebih sulit dibandingkan dengan membacakan berita untuk diri sendiri. Alasannya, pendengar atau penyimak akan menilai mutu suara kita, dan kita dituntut untuk paham terhadap teks atau berita yang sering kita baca. Jadi, sebagai
Saran apabila kita membaca berita untuk orang lain, usahakan kita memahami dahulu sebelum kita membacanya supaya intonasi, kecepatan, volume, tekanan, kata-kata, dan artikulasinya dapat disesuaikan. Nah, materi berikutnya adalah naskah berita. Dapat dilihat pada PPT tersebut bahwa terdapat contoh naskah berita dengan judul Harga Minyak Naik Dibayangi Penyebaran Varian Omikron. Nah, sumber dari berita tersebut yaitu liputan6.com. Nah, dari contoh naskah berita pada PPT tersebut, terdapat penjelasan dari naskah beritanya. Yang pertama adalah what? Harga minyak naik di tengah penyebaran cepat varian virus corona Omicron di seluruh dunia. Yang kedua ada who. Siapa? Pihak yang memberi pernyataan adalah Edward Moya, analisis senior dan di Oanda. Nah, when? Kapan itu terjadi? Kenaikan tercatat pada Rabu 22 Desember 2021. Where? Di mana? Tidak disebutkan secara spesifik di mana tercatat kenaikan harga minyak. Namun, upaya pembatasan varian corona Omicron yang memicu kenaikan harga minyak terjadi di seluruh Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Why? Mengapa? Kenaikan harga minyak ini terjadi karena selera investor terhadap risiko meningkat. Dan yang kelima ada how. Bagaimana? Kenaikan harga minyak mentah Brent berada di US dollar 2,46 atau 3,4%, lebih tinggi pada US dollar 73,98 per barel. Dan materi terakhir yang akan dibahas adalah tentang praktik membaca berita. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam membaca berita. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat kita praktekkan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah intonasi. Dalam membaca berita, usahakan intonasi harus stabil dan naik turunnya diaturnya nada suara disesuaikan dengan berita yang dibacakan supaya pendengar tidak bosan. Yang kedua ada artikulasi atau pengucapan. Dalam artikulasi atau pengucapan harus jelas huruf dan kalimatnya. Artikulasi harus berpedoman pada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga ada volume. Dalam membaca berita, volume suara harus jelas dan mantap. Dalam membaca berita, volume suara harus menyesuaikan dengan tempat, karena setiap tempat yang digunakan untuk membaca berita memberikan kesan yang berbeda-beda. Jika berada di dalam ruangan yang terbuka, usahakan kita itu membaca berita dengan suara yang keras. Sebaliknya, jika kita berada dalam ruangan kecil dan tertutup, kita tidak perlu membaca berita dengan suara terlalu keras. Selain itu, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan pengeras suara yang digunakan, atau jika menggunakan pengeras suara. Yang keempat ada tekanan kata-kata. Tekanan suara harus jelas dan mantap. Bila menggunakan kata-kata bahasa Indonesia, jangan menggunakan penekanan. Kata-kata untuk bahasa asing seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Yang kelima yaitu kecepatan. Untuk membaca berita yang baik, faktor yang tak kalah pentingnya adalah kecepatan kita dalam membaca berita. Kita harus bisa mengatur kecepatannya. Membaca tidak perlu terlalu cepat atau terlalu lambat seperti orang yang mengeja. Nah, setelah kita memahami langkah-langkah dalam membaca berita seperti yang terdapat pada poin nomor 1 di atas, selanjutnya adalah membaca berita seperti pada naskah berita di bawah ini dengan memperhatikan urutan-urutan yang dimulai dari pembuka, penyampaian isi atau materi, dan penutup dalam berita. Contoh berita. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Novi Puspita dalam acara Sekilas Berita edisi Minggu 5 Mei 2019 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Kali ini berita mengenai kasus pembunuhan. Keterlibatan Susanti dalam pembunuhan Putri ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Andre. Susanti pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tonggatinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Andre dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 1 jam sesudah Andre ditangkap
kepolisian saat melayat jenazah di RS Cipto Salemba, Jakarta Pusat. Susanti sendiri merupakan kekasih Andre saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Andre dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum meregang nyawa, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara memukul bagian kepala menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menyumpal mulut putri dengan kertas. Nahasnya, sumpalan kertas itu yang membuat gadis itu tersedak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Berikut liputan yang selengkapnya. Demikian berita kali ini, saya Novia Puspita mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat pagi, sampai jumpa. Nah, itulah contoh dalam berita, dalam pengucapan berita. Nah, berdasarkan contoh di atas, terdiri dari urutan-urutan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan ini biasanya terdapat pada paragraf pertama. Misalnya pada berita tadi, yaitu selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Novia Puspita dalam acara Sekilas Berita edisi Minggu 5 Mei 2019 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Kali ini berita mengenai kasus pembunuhan. Nah, itu adalah pembukaan dari berita tersebut. Yang kedua ada penyampaian isi atau materi. Biasanya setelah membuka acara berita, presenter membacakan langsung poin penting dari berita. Seperti keterlibatan Susanti dalam pembunuhan Putri ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Andre. Susanti pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Tonggatinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Andre dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 1 jam sesudah Andre ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di RS Cipto Salemba, Jakarta Pusat. Susanti sendiri merupakan kekasih Andre saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Andre dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum meregang nyawa, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara memukul bagian kepala menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menyumpal mulut Putri dengan kertas. Nahasnya, sumpalan kertas itu yang membuat gadis itu tersedak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Nah, itu merupakan isi dari penyampaian berita yang sudah disampaikan. Dan yang terakhir ada penutup berita. Biasanya setelah reporter membacakan isi atau materi dari sebuah berita yang diberitakan, maka diakhiri dengan penutup seperti pada contoh tadi, yaitu demikian berita kali ini, saya Novia Puspita mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat pagi, sampai jumpa. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari naskah berita, yaitu yang terdiri dari pembukaan, penyampaian isi dan materi, dan yang terakhir ada penutup berita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.